Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Masria, saya dari Fisioterapi UI 2020 ingin menjelaskan materi tentang Basic Life Support. Jadi Basic Life Support itu punya tujuan, kalau misalnya ini tuh kayak tujuannya supaya kita tuh dapat menolong kalau misalnya kita menemukan korban gitu. Jadi kita nggak perlu panik. Jadi ada beberapa langkah untuk ngecek atau enggak kayak membantu si korban gitu sebelum mendapat penanganan dari tim medis. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan itu adalah pemeriksaan secara AVI PU. Jadi alert, verbal, pain, sama unrespond. Alert itu pokoknya itu korbannya itu dalam keadaan kayak setengah sadar gitu, dia masih bisa nanggepin bicara, terus masih bisa diajak ngomong. Biasanya itu kayak lukanya nggak luka sama keadaannya itu nggak terlalu parah gitu. Terus kalau misalnya verbal itu dia nggak bisa ngomong tapi dia bisa merespon dengan gerakan. Jadi kayak hal yang harus dilakukan itu kayak nepuk baunya dia, kira-kira masih ada respon atau enggak. Kalau misalnya pain itu dia keadaannya itu dia kayak misalnya kayak epilepsi gitu, atau enggak kayak dia sakit tapi dia berteriak gitu, kayak ada kayak semacam responnya tuh teriak gitu. Jadi hal yang harus dilakuinnya itu kita kayak menggeserkan suatu benda ke jarinya dia gitu untuk nguji apakah nih orang tuh teriak kesakitannya tuh sampai mana sih levelnya gitu. Terus kalau misalnya udah unrespon, berarti dia udah nggak bisa ngerespon apapun, udah istilahnya bisa jadi dia itu pingsan atau enggak dia kayak koma gitu. Nah terus DRC pokoknya tuh ada langkah namanya DRC sama CAB gitu. DRC itu kayak call pihak medical center gitu. Kalau misalnya di luar negeri itu kan 911. Kalau misalnya di Indonesia itu 119 itu buat emergency medical service, kayak untuk pokoknya tuh kayak tim medis gitu. Nah, apa aja sih hal yang harus kita tuh paparin kalau misalnya kita tuh lagi kita melakukan emergency gitu. Yang pertama itu kita sebagai penolong kayak kita harus sebutin siapa nama kita gitu. Terus habis itu kejadian yang telah terjadi, kalau misalnya itu di dekat sama TKP si korban. Nah terus lokasinya di mana, terus jumlah korbannya tuh berapa, sama hal yang dilakuinnya tuh apa, kayak kita tuh udah melakukan tindakan kecil apa sih buat bantu si korbannya ini, sama nomor kita yang bisa dihubungin buat kayak dimintain keterangan jadi kayak saksi gitu. Nah terus ada pemeriksaan secara CAB kayak look, listen, sama feel nadi si korban. Nah caranya itu dengan mendekatkan salah satu sisi wajah kita ke wajah si korban, kayak merasakan gitu masih ada suhu tubuhnya tuh gimana gitu, apakah dia tuh panas atau udah mulai kayak mendingin gitu kan. Kalau udah mendingin kan artinya udah meninggal. Nah terus kita tuh observasi atau lihat pergerakan dinding dadanya, apakah dia tuh masih mengempis gitu, jadi kayak dia tuh masih kelihatan masih bisa bernapas lah gitu. Terus habis itu dengarkan suara nafas sama hidung dari si klien atau enggak si korbannya ini masih terasa atau enggak gitu. Nah yang terakhir, hembusan nafas yang keluar dari mulut. Kan kalau misalnya pecandu narkoba itu kan pernafasannya sulit gitu, jadi perhatiannya itu harus dilihat dari pernafasan mulutnya juga. Nah terus habis itu setelah kita ngecek keadaan korban tersebut, ada hal yang harus kita lakuin, kalau kayak CPR atau enggak cardiopulmonary resuscitation atau enggak resusitasi jantung paru. Pokoknya RPJ sama CPR tuh sama aja. Terus caranya itu
dengan meletakkan kedua tangan di bagian bawah prosesus xiphoideus. Kayak itu tuh letaknya di sternum. Sternum itu tulang dada. Nah, terus habis itu melakukan satu siklus CPR, yaitu 30 kali kompresi dada, 2 ventilasi atau posisi kepala head tilt chin up. Jadi kayak dangak gitu. Terus habis itu cek kembali di karotis. Nah, di karotis itu di sekitaran sini, di sekitaran pergelangan tangan atau enggak di leher. Nah, terus apabila tidak ada, lakukan 5 siklus CPR, yaitu 30 kali kompresi dada, ditekan-tekan gitu dadanya, terus habis itu 2 ventilasi, posisi kepalanya itu sama, head tilt chin up. Nah, terus yang ketiga itu caranya itu setelah selesai 5 siklus cek kembali nadi karotisnya, apakah udah mulai terasa gitu, apakah udah mulai stabil. Terus kecepatannya itu kira-kira 100 sampai 120 kali per menit. Jadi mungkin bisa dihitung pakai stopwatch gitu. Terus habis itu pokoknya kedalaman CPR-nya itu harus 5 sampai 6 cm. Terus nada karotisnya itu harus teraba gitu. Jadi nggak boleh samar-samar, harus jelas. Terus cek breathing dengan look, listen, and feel. Jadi pernapasannya itu teratur atau enggak, apakah pernapasannya itu panjang, kayak keluarinnya tuh lama gitu. Terus kalau misalnya pecandu narkoba tuh biasanya kayak gitu, jadi dia pernapasannya itu nggak teratur, terus pernapasannya panjang. Nah, kalau misalnya CPR tuh nggak bisa juga, ada namanya rescue breathing, jadi kayak ngasih nafas buatan gitu. Karena itu posisi kepalanya sama, head tilt chin up, jadi kayak dia mendongak gitu. Terus berikan bantuan nafas 10 kali per menit. Terus cek kembali pernafasannya apakah udah mulai stabil. Terus kalau misalnya udah terasa, lakukan recovery position. Recovery position itu kayak posisi setelah melakukan nafas buatan tadi. Jadi istilahnya kayak pemulihan supaya lebih stabil si korbannya itu. Caranya itu posisi yang harus dilakukannya itu meletakkan tangan kanan pada bagian kiri wajah. Terus habis itu kaki kanannya ditekuk, terus tangan kiri dirapatkan ke badan korban, terus gulingkan korban ke arah kiri, sama observasi keadaan korban. Kalau misalnya dia stabil, dia setiap satu kali itu diceknya itu 15 menit sekali. Nah, kalau misalnya emang keadaannya tuh udah parah banget, diceknya itu setiap 5 menit gitu. Nah, mungkin kalau untuk nafas buatan kan itu kan dari mouth to mouth, jadi kayak mulut ke mulut gitu. Nah, terus habis itu dari sistem pernapasan manusia yang kita pelajarin di SMA itu mengeluarkannya itu CO2, padahal nggak selamanya gitu, karena ketika kita menghirup oksigen itu nggak on point oksigen yang masuk, jadi masih ada beberapa benda asing yang masuk gitu, yang kemudian si silianya ini bekerja dalam pulmo. Nah, terus habis itu kan berarti ini membuktikan kalau misalnya pertukaran O2 menjadi CO2 menjadi O2 iya semacam itu di alveolus itu tuh nggak selamanya yang keluar itu CO2. Jadi hanya 1 dari 16 molekul CO2 gitu. Jadi kayak sedikit banget CO2 yang keluar gitu. Jadi sebenarnya nafas buatan itu bisa juga dilakukan, jadi nggak membuat si korbannya ini tuh keracunan. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan.